riset, tapi tidak bilang sama keluarga, tidak bilang sama mertua, tidak bilang sama orang tua. Hanya istri saja yang tak bilangin. Pokoknya saya mau riset. Halo Sobat TDA TV, ketemu lagi dengan saya Zahra. Nah, sekarang saya udah hadir di sini seorang pengusaha dan juga member TDA nih. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang bisnis beliau di dunia kuliner. Nah, siapakah beliau? Kita langsung aja kenal dengan beliau. Yuk. Nah, silakan Mas bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, makasih Mbak Yara. Ya. Selamat sore ya. Sore. Alhamdulillah ya, kita kenalan dulu sama member TDA. Boleh bisa Mas juga boleh. Oke, makasih. Salam kolaborasi untuk negeri member TDA di seluruh Nusantara ya. Salam kenal, saya Sony Faisal, member TDA Jawa Timur ya. Bisnis saya di Tuban, di Gresik, di Lamongan, dan di kota-kota yang lain gitu. Banyak juga ya. Alhamdulillah saya punya perusahaan namanya PT Sinergi Pangan Semesta. Ya, kita punya bergerak di bidang food industry ya. Kita punya beberapa brand ya. Ada Resto Putri Asih ya, seafood Pantura, ada Seboar 7 lauk 7 sambel, ada Ranjungan Dorobei ya, ikonnya Kota Tuban ya. Ada kalau kolaborasi dengan Pak Alvan ada Suka Kepiting ya. Ada Rumah Central Kitchen yang bisa mensuplai produk untuk restoran seluruh Indonesia, termasuk salah satunya supplier sambal di PT Lajiza gitu ya. Itu bisnis yang saya geluti selama 6 tahun gitu Mbak Yara. Jadi PT-nya PT Sinergi Pangan Semesta dengan berbagai brand itu semuanya. Itu Mbak Yara. Ya, jadi kalau kita ngomongin 6 tahun kan dengan perkembangan yang besar itu berarti kan waktu yang singkat ya Mas ya. Nah, kalau boleh tahu itu awal mulanya Mas ini terjun di bidang kuliner itu seperti apa? Apakah hobinya memang masak atau suka makan atau gimana? Oh gitu ya. Ya. Jadi ceritanya dulu saya juga seorang karyawan juga. Jadi selama hampir 7 tahun saya menjadi seorang karyawan perbankan ya. Habis itu saya resign karena saya punya visi, punya mimpi bahwa saya usia 35 tahun sudah kepingin mandiri. Ya, alhamdulillah di usia 32 tahun saya memberanikan diri untuk resign dan tidak kerja apa-apa. Jadi malah resign. Jadi posisi saya sudah di level kredit analis ya. 1 bulan gajinya sudah sekitar 8 juta sampai 10 ya. Banyak juga ya. Iya, saya itu resign tapi tidak bilang sama keluarga, tidak bilang sama mertua, tidak bilang sama orang tua. Hanya istri saja yang tak bilangin. Pokoknya saya mau resign. Posisi anak 3 ya, masih kecil-kecil semuanya, resign nggak punya kerjaan. Dan itu nganggur selama 3 bulan. Tapi pesangonnya ada kan? Oh ada, tapi nggak begitu besar juga, ya. Setiap pagi tetap pakai sepatu saya berangkat, ya. Pakai baju masak juga. Bilang ke istri ngapain? Ngopi. Jadi orang tua tahunya masih kerja, tapi tidak kerja. Ngopi di mana? Ngopi di Jogja, ngopi di Malang. Pokoknya selama 3 bulan nggak punya kerjaan. Kerjanya apa? Ngopi gitu. Ya, sambil mencari inspirasi mau bisnis apa, gitu Mbak Yara. Jadi sampai akhirnya mungkin apakah ketemu dengan orang-orang yang memang bergerak di bidang kuliner sampai akhirnya Pak Faisal memutuskan untuk oke, aku bisnis kuliner aja deh gitu. Ya, saya terinspirasi di Jogja ya. Saat ngopi-ngopi itu kan saya melihat oh ternyata banyak banget ya orang jualan makanan modalnya nggak begitu gede. Ya, akhirnya saya memberanikan diri bisnis kuliner, tapi nggak di Tuban, langsung di Lamongan. Kenapa nggak di Tuban? Malu saya kalau karena tahu posisi habis jadi pegawai perbankan sudah tahu saya harus beli kangkung, beras, minyak, kan malu ya. Ya udah saya hijrah ke Lamongan, jualan di tenda kaki 5. Oh iya. Itu awalnya jualan apa tuh? Jualan penyetan. Oh ya penyetan. Ya, dengan brand dulu namanya Serba Sambel. Ya, Serba Sambel itu dulu kita bikin di tahun 2013 itu kita mulai di sana dengan modal 5 juta saja. Oke, itu sendirian apa sama partner? Sendirian. Ya, sendirian. Modal 5 juta saja.
Ya, alhamdulillah dalam 1 tahun akhirnya serba sambil saya bisa menjadi 12 cabang. Masya Allah. Dan itu semua di Lamongan, 12-12-nya. Di Lamongan, di Tuban, Bojonegoro, Gresik, Kediri. Dan alhamdulillah 2 tahun bangkrut semuanya. Nah, kalau misalkan boleh flashback dan berbagi ke teman-teman Yeah. di bidang kuliner itu, kira-kira kan apa yang harusnya teman-teman hindari atau istilahnya lampu kuning lah saat memulai bisnis kuliner sehingga tidak terjadi hal tersebut gitu. Karena pendengar kita ini kan banyak juga yang bisa bidang kuliner baru-baru main terus juga menggebu-gebu gitu kan. Yeah. Nah, gimana terusnya dari Bapak? Saya pikir bisnis itu adalah sebuah proses, jadi nggak ada benar, nggak ada salah. Ya. Bisa jadi yang baru pun memulai bisa benar, Betul. karena tepat dengan target marketnya, tepat momentumnya, gitu. Bisa jadi yang sudah lama bertahun-tahun lupa karena sudah enak, akhirnya gugur juga. Iya, betul. Ya, jadi sama-sama harus waspada kan, gitu. Artinya yang namanya pengusaha tetap harus selalu belajar dan selalu fokus, yang namanya harus ada perbaikan yang berkesinambungan. Oke. Jadi tidak bisa ini sudah sustainable, belum tentu karena market berubah-ubah di setiap waktu gitu. Oh, iya. Apalagi seperti ini yang kita melihat nggak ada yang nyangka ada pandemi gitu kan. Iya. Seolah-olah kemarin itu kuliner adalah surganya bisnis. Iya. Contoh di Malang, alhamdulillah kemarin tutup juga di Malang saya. Iya. Nah ini Pak, apa pengaruh juga dengan COVID itu? Alhamdulillah sangat pengaruh semuanya ya untuk di bisnis yang marketnya memang market kelas menengah bawah gitu. Oke. Jadi ada yang terkena pengaruh, ada yang tidak terkena pengaruh kan begitu kan? Sama kan hari ini yang di bisnis kesehatan apa kena pengaruh? Enggak juga kan? Wah tambah naik ya yang di kesehatan itu apalagi di apotek apa pasti kan pembelian meningkat. Kalau kuliner pasti juga pengaruh. Kenapa? Karena tidak ada orang untuk keluar rumah. Iya. Jadi untuk dine-nya pasti kena pengaruh. Tapi ada juga bisnis yang tidak berpengaruh. Yang kelas middle up, kelasnya orang kaya. Iya, iya. Ya. Kenapa? Nggak percaya. Hari ini saya masih banyak penjualan sepeda ontel, bromcom dan lain-lain. Oh, iya, Wah, itu betul. masih laris, Iya. bahkan kekurangan stok ya kan. Berarti mereka ini nggak krisis, duitnya banyak gitu. Oke, berarti lebih kepada kenali target market Anda. Sepakat gitu. Oke. Ya. Nah, terus untuk tadi kan sempat cerita kalau bisnis kuliner ini karena COVID ini agak terdampak. Ya. Nah, itu kan sebagai pengusaha otomatis kita nggak boleh nyerah gitu kan, harus Betul, berpikir ya. ini gimana caranya. Kalau kita tahunya kan NPC Pak ya, Ya. Bobi jalannya. Bobi jalannya. Nah, itu kalau dari Pak Faisal sudah dilakukan selama ini di usahanya, paling tidak tuh agar tetap bertahan, bahkan kalau bisa berkembang itu untuk kuliner di saat seperti ini bagaimana Pak tips-tipsnya? Kita kembali fokus di internal ya. Ada yang membedakan itu kan ada 3 ya. Bisnis itu besar atau kecil. Jadi Ya. apa, Pak? Yang pertama itu bisnis itu besar atau kecil. Pertama respect for people. Jadi sebagai owner kita itu respect nggak sih terhadap tim kita. Oh, jadi tips pertama tuh benahi internal. Internal dulu. Jadi manusianya harus kita bereskan dulu. Oke. Kita kan tahu hari ini persaingan begitu berat karena yang dilawan adalah wabah atau COVID. Ya, maka tim kita harus kita ajak berpikir, kita sebagai CEO atau sebagai pemimpin leader di perusahaan kita harus respect. Jangan sampai keyakinan tim kita down semuanya. Iya. Ya, kalau tim kita sudah down, kita tidak respect, tim kita punya masalah, kita nggak mau menolong, ya udah kita tidak akan ditolong tim kita. Oh ya. Jadi kalau kita bisa ya ditinggal gitu bisa jadi. Iya, itu yang pertama. Yang kedua kita harus fokus pada sistem dan proses. Gimana? Jadi di hari ini kita posisi pandemi, saatnya kita bekerja keras, masuk ke internal, fokus memperbaiki sistem marketing kita, Jadi istilahnya sistem operasional kita. jadi corona ini sebenarnya hikmahnya yaitu kita disuruh introspeksi. Iya, betul. Benahi dan Masuk ke dalam lagi sejauh mana kekuatan sistem kita, kekuatan sistem marketing kita. Bukan aktivitas marketing loh ya, tapi sistem marketingnya seperti apa? Sudah dibentuk atau belum? Sudah jalan sesuai harapan atau belum? Sesuai SOP-nya atau belum? Ya, itu yang kedua. Ya. Yang ketiga tentunya tidak ada bisnis yang sempurna kan? Betul. Ya.
Yang ketiga yaitu improvement continuous, ya, continuous improvement ya. Jadi harus selalu melakukan perbaikan terus-menerus. Jadi kalau ketiga-tiganya ini kita jalankan, maka kita tidak akan ada cerita wah karena COVID, ya itu melemahkan. Betul. Jadi dari dalam kamus diri saya itu tidak ada kata menyerah, tidak ada kata gagal, tidak ada kata lemah. Pokoknya kita harus selalu bergerak dan punya keyakinan bahwa puncak sudah dekat. Ya, gitu. Oke. Jadi kalau di masa pandemi seperti ini, jadi saran dari Pak Faisal ada tiga. Yang pertama itu tadi perbaikan untuk respect for people-nya. Respect for people. Jadi pastikan kita juga memastikan kalau tim kita ini kalau ada masalah ya kita harus bisa jadi bantu solusinya Pak ya. Iya betul. Kita hari ini harus benar-benar sebagai seorang dokter ya, yang ngerti penyakit kita di tim kita apa aja. Jadi di hari ini kalau kita nggak tahu penyakit tim kita, ya sudah. Apalagi ikut-ikutan kena persepsi di luar sana, wah pandemi ini susah, resesi. Iya betul. Ya, buat kita tambah lemas. Ya kalau nanti misalkan di setelah resesi, setelah pandemi kita sudah kuat tim kita, sistem sudah berjalan, perbaikan sudah ke titik yang paling luar biasa, kita nanti akan menjadi pemenang. Betul. Menyalip di tikungan. Iya. Ceritanya begitu. Terus untuk tips-tips praktisnya, maksudnya yang dilakukan oleh Pak Faisal sendiri, misalkan ada paket masakan jadi yang bisa dikirim atau seperti apa sih Pak untuk yang dilakukan kan bisnis Bapak offline semua Pak ya kebanyakan ya? Offline, kalau online-nya ya by sosmed, ya offline-nya kan by Gojek, GoFood, GrabFood kan gitu kan, sama delivery order. Kemarin kan kita punya tim delivery order sendiri. Sebetulnya core bisnis saya itu adalah di rumah produksinya. Kayak tadi itu memproduksi sambal ya Pak ya? Memproduksi sambal, memproduksi bumbu-bumbu. Jadi saya itu berbahaya buat para chef di Indonesia. Oh jadi Bapaknya B2B ya Pak ya? Bisa B2C, bisa B2B. Jadi kalau B2C-nya itu hanya jalur distribusi produk yang saya develop. Kalau B2B-nya ya saya bisa menjual produk di central kitchen saya ke perusahaan yang lain. Jadi posisi saya ini membahayakan buat chef Indonesia. Betul. Karena bisa buat resto tanpa harus ada chef. Betul. Ya, cukup tim yang nggak punya pengalaman masak pun udah tahu takarannya. Iya, seperti kita bikin mie instan itu aja. Kita taruh bumbunya, kita taruh airnya, kita taruh sambelnya, udah jadi selesai. Nah, jadi para teman-teman DDA yang bingung cari usaha, boleh. Oh, boleh ya. Tanpa harus bayar royalti, ya kan? Tanpa harus bayar fee. Ya udah, ada yang punya resto bingung, nggak usah perlu bingung cari chef. Ya udah kita kerja bareng aja. Kan DDA, tangan di atas. Yuk kerja bareng-bareng, bangun ekonomi gitu. Oke. Nah, kalau di bidang kuliner nih Pak, ada nggak sih jenis kuliner yang tidak terdampak oleh resesi atau yang kita bilang COVID ya ini? Nah, ada nggak Pak? Alhamdulillah berharap ya. Bilang ada nggak ada kan harus beda saya. Oh iya. Ya. Jadi saya kan punya data. Saya itu kan kalau di Pantura teman-teman bilangnya kan Sultan Kuliner Pantura kan gitu. Sultan. Saya punya bisnis kuliner itu mulai dari harga Rp3.000. Rp3.000 apa itu? Iya. Warkop Giras. Oh, itu kan cukup kopi Rp3.000. Ya, saya tahu punya datanya juga kan. Sampai satu porsi itu Rp300.000. Ya kan? Ya, jadi saya punya database di perusahaan saya mulai dari kelas paling bawah sampai kelas menengah ke atas. Yang terdampak paling berat itu adalah menengah ke bawah. Ya kan? Kenapa? Karena intensitas untuk dine-in dikurangi. Ya, agak dilarang kemarin-kemarin kan itu. Ya, seperti itu. Tapi untuk yang kelas menengah ke atas, build up itu hari ini di data saya tidak ada pandemi, tidak pernah dampaknya. Jadi orang di level mereka masih membutuhkan makan enak, masih membutuhkan lifestyle gaya hidup ya. Jadi walaupun dikirim di rumah, dimakan di rumah, tapi dia masih menginginkan menikmati
seafood. Oh, jadi Iya. jadi makanannya sultan atau makanannya kelas menengah ke atas itu seafood ya Pak? Iya, seafood Oh. gitu kan. Jadi seafood itu kan kalau orang nggak berduit nggak berani beli ya. Ya gitu. Apalagi kalau yang punya penghasilan di bawah, yang saya di bawah 3 juta itu kalau dipakai makan seafood sama keluarga habis 500.000 besok nggak kuatnya ngangsur motor besoknya gitu. Iya, iya, iya. gitu. Nah, kalau kesimpulannya ini kan, nah, untuk teman-teman yang berbisnis kuliner dan saat ini sedang menyasar kalangan menengah ke bawah, itu kalau saran dari Pak Faisal apa Pak? Ya saat ini Lanjut. Saya tidak mungkin menyarankan harus, Anda harus buat seafood, tidak mungkin kan? Ya, Karena juga nggak mudah juga kalau nggak tahu ilmunya, gitu. Kalau yang sudah terlanjur, ya sudah, kita harus fokus efisiensi. Oh, jadi membagi di dalam untuk penghematan ya Pak ya? Ya efisiensi, terus kita cari solusi, kita reprofiling lagi, ya kan? Otomatis dengan adanya pandemi ini, market kita berubah total kan? Ya porsinya yang kemarin online-nya sekian persen, offline-nya sekian persen, maka sistem marketing kita harus kita rubah, kita reprofiling lagi di jalur mana, di titik mana yang mendatangkan lead baru. Oke, jadi untuk yang sudah terlanjur, ya kita nggak mungkin bisa menyarankan ya udah kamu ganti bisnis aja gitu kan. Tapi malah kita mendingan perbaikan dulu di internal ya Pak, yang di profiling lagi seperti apa. Betul Mbak ya, begitu. Oke, nah kalau udah untuk teman-teman yang masih punya cash nih Pak untuk berpindah bisnis misalnya, nah itu sarannya Bapak berarti maksudnya ini mau menambah bisnis atau menambah yang udah bisnis kuliner terus dia lagi mungkin juga lagi babak belur ya dalam keadaan sekarang, tapi dia punya kemampuan untuk menambah. Nah itu sarannya Pak Faisal berarti seperti apa? Kalau hari ini di nasional pemain seafood marketnya masih luas, masih gede. Kan belum ada kan brand-brand nasional seafood yang cabangnya banyak, belum ada. Oh iya betul. Ya artinya kan marketnya masih luas, masih gede gitu. Kalau pengen berbisnis seafood ya monggo. Iya, yang banyak tuh kebanyakan saya tahunya ayam ya. Kalau iya, ayam itu sudah persaingannya luar biasa, itu sudah babak belur dan karuan ya. Kalau ayam-ayaman kan begitu, gitu ya. Jadi kalau sekarang yang terbuka peluangnya adalah seafood. Iya. Alhamdulillah di restoran kita dari 3 brand seafood semuanya nggak ada yang menurun, masih stabil. Begitu, masih stabil mereka, begitu. Oke, ya paham. Ya. Jadi intinya kenali profil customer Anda ya. Terus yang sudah terlanjur ya efisiensi di dalam. Kalau misalkan mau istilahnya mengembangkan, ya sasarlah untuk menengah ke atas. Salah satunya makanan yang sultan atau menengah ke atas itu adalah seafood seperti itu. Oke, nah terakhir nih Pak Faisal sebelum kita berpamitan, ada nggak kira-kira kata penutup untuk teman-teman di luar sana yang saat ini sedang merasakan dampak dari resesi maupun yang merasa ada karena COVID gitu? Nah, boleh ada Pak, silakan tutup. Makasih Mbak Era. Pesan-pesannya untuk saya sendiri juga. Oh iya, saya juga. Iya. Karena apa? Saya hari ini harus lebih banyak menasihati diri saya sendiri dulu. Karena musuh dalam bisnis itu bukan kompetitor, bukan siapapun. Musuh dalam bisnis itu adalah diri kita sendiri. Yaitu kemalasan belajar, kemalasan memperbaiki, kemalasan disiplin, kemalasan mengeksekusi. Ya, itu kan musuh dalam bisnis kita. Jadi gitu. Jadi pesannya untuk diri saya dan teman-teman member TDA seluruh Nusantara bahwa bisnis adalah sebuah perjalanan. Kita semuanya harus punya keyakinan bahwa bisnis itu harus sukses atau belajar. Jadi gak ada bangkrut. Oh iya. Iya. Jadi kita harus punya keyakinan bahwa kita pasti akan mencapai puncak sukses di bisnis kita. Dan andai kata hari ini punya masalah dan tantangan, itu adalah belajar kita untuk mencapai sukses. Oke, proses. Iya. Jadi Anda gak sendiri hari ini, maka Anda hari ini dalam tahap belajar untuk mencapai sukses, bukan dalam tahap Anda hari ini kena musibah. Ya, itu pesan untuk saya sendiri dan untuk teman-teman member TDA Nusantara. Terima kasih banyak Pak Faisal. Jadi lebih banyak ke mindset ya Pak ya. Jadi ini jangan dianggap sebagai musibah, tapi dianggaplah sebagai proses belajar. Sepakat. Proses belajar kita untuk menuju tahapan selanjutnya yaitu kesuksesan. Oke, salam kolaborasi untuk negeri.